dalam keadaan sehat-sehat. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah anak-anak, kali ini kita masuk kepada pembelajaran yang pertama. Nah anak-anak yang terkasih, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Mulai dari pakaian adat, rumah adat, lalu makanan khas, serta musik tradisional dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Anak-anak ibu yang terkasih, perbedaan suku, budaya, dan agama tidak menghalangi Udin dan teman-temannya dalam menjalani kebersamaan. Hari-hari mereka berbagi mengenai suku, budaya, dan agama mereka masing-masing. Mereka saling belajar mengenai budaya temannya yang lain. Anak-anak, hari-hari yang dilalui Udin dan teman-temannya penuh dengan keceriaan. Hari ini mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, yuk mari kita simak bersama-sama bacaan mengenai kerjasama yang dilakukan Udin dan teman-temannya. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Udin beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya yang beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu sama lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah anak-anak ibu yang terkasih, setelah Udin dan teman-temannya melakukan percobaan mengenai perambatan bunyi, mereka juga belajar bersama mengenai sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga dapat mengetahui sumber bunyi. Anak-anak ibu yang terkasih, kedua telinga kita ini merupakan indera pendengar. Dan kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan Yang Maha Esa menciptakan kita dengan bentuk tubuh yang sempurna. Tuhan memberikan kita indera pendengar yaitu telinga. Dengan telinga kita dapat mendengar berbagai macam suara atau bunyi. Kita bisa mendengar suara kicauan burung, suara air mengalir, dan suara bunyi, serta masih banyak lagi suara-suara yang lain. Nah anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan apa-apa saja bagian dan fungsi dari indera pendengar kita. Nah anak-anak,
Bagian-bagian pada indera pendengar atau telinga memiliki 3 bagian penting, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan menghantarkannya ke gendang telinga. Sedangkan lubang telinga berfungsi sebagai saluran penghubung antara telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Lalu, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari 2 bagian, yaitu bernama osikel dan saluran Eustachius. Osikel adalah sekumpulan tulang yang berfungsi sebagai penyusun telinga bagian tengah. Pada bagian osikel ini terdapat 3 jenis tulang, yaitu yang pertama tulang martil atau malleus, yaitu tulang yang melekat pada gendang telinga. Yang kedua, tulang landasan atau incus, yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran. Yang ketiga, tulang sangurdi atau stapes, yaitu tulang yang menghubungkan telinga tengah dan telinga bagian dalam. Sedangkan saluran Eustachius berfungsi untuk menyalurkan lendir dari telinga tengah serta menjaga keseimbangan tekanan udara di telinga tengah. Bagian telinga ketiga yaitu telinga bagian dalam. Pada telinga bagian dalam terdapat bagian yang bernama koklea dan sel-sel saraf yang penting untuk proses pendengaran. Dalam koklea terdapat cairan dan organ yang berfungsi untuk menghantarkan getaran suara serta penerima sinyal getaran suara. Sel-sel saraf pada koklea yang berbentuk seperti rambut berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang akan dialirkan ke otak untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, anak-anak, sekarang kamu sudah dapat mengetahui apa-apa saja bagian dari telinga dan fungsinya, bukan? Nah, anak-anak ibu yang terkasih, dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari rumah-rumah ibadah dapat pula kita dengar. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, Indonesia terdiri dari beragam agama. Perbedaan itu membutuhkan toleransi antar pemeluknya agar dapat hidup berdampingan. Nah, anak-anak, agar kamu semakin paham, yuk mari kita pahami teks bacaan berikut ini. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasak di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari raya Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti.
Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai, dihiasi oleh panjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah, semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, Pintalani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak kan? Sebenarnya sih tidak banyak yang berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada Hari Raya Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, dari cerita Udin dan teman-temannya di kelas bersama Pak Guru Burhan, terlihat bahwa mereka memiliki keberagaman agama. Begitu juga dengan kamu. Nah, dalam cerita itu mereka saling berbagi cerita dan saling belajar. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Atas perhatian dan semangatmu ikut belajar, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.